Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, pada hari ini kita awali dengan kata mutiara ya. Apa yang kamu lakukan hari ini adalah cermin masa depanmu nanti. Masih bersama dengan Mr. X dalam channel Mana Suka Teman dan Sobat Belajar. Semoga bermanfaat. Hari ini kita melanjutkan tentang Google Drive, khususnya untuk berbagi dan berkolaborasi. Kita ketahui di video sebelumnya sudah kita bahas tentang fitur yang ada di Google Drive, apa saja dan kegunaannya. Di hari ini kita lanjutkan, yaitu untuk berbagi dan berkolaborasi. Jadi pada intinya file yang ada di Google Drive kita itu bersifat pribadi, tetapi bisa juga dilihat oleh orang lain atau dimodifikasi oleh orang lain. Jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa kita dapatkan di file Google Drive. Yang pertama adalah file privat. Artinya file itu hanya diakses oleh kita secara pribadi dan dilihat oleh kita secara pribadi. Yang kedua, bisa juga file tersebut dibagikan kepada orang lain atau menggunakan tautan yang sudah ada ya. Yang ketiga itu filenya bisa berupa file publik, jadi bisa digunakan oleh siapa saja dan dapat mengaksesnya. Yang keempat itu bisa diakses orang lain tetapi terbatas pada orang-orang tertentu yang kita tuju. Di dalam Google Drive berbagi dan berkolaborasi, di video ini kita akan membahas paling tidak yang pertama adalah mengkonversi file Office menjadi Google Online. Kalau Word ya berubah menjadi Google Dokumen. Kalau Excel ya berubah menjadi Spreadsheet. Kalau PowerPoint berubah menjadi Google Sheet. Terus yang kedua berbagi file, yang ketiga berkolaborasi file, yang keempat mengunduh dan mencetak file yang ada di Google Drive. Selanjutnya kita secara gambarannya kita membahas yang pertama adalah konversi file Microsoft Excel PowerPoint menjadi Google Dokumen, Spreadsheet, dan cukup mudah cara mengerjakannya. Pertama, upload file. Kalau sudah ada tinggal di klik open with lalu disimpan ke dokumen yang kita inginkan. Setelah itu jadi mudah kan? Yang kedua, berbagi file. Di dalam berbagi file akan ada pembatasan tadi ya, bisa melihat, bisa berkomentar, atau bisa mengedit, bahkan bisa mengedit. Yang ketiga, berkolaborasi file. Berkolaborasi file, jadi kita bisa menambahkan sesuatu di dalam file tersebut secara bersama-sama atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Di sini akan terlihat siapa yang sebelah sini ya, sebelah kanan itu akan terlihat siapa yang sedang melakukan aktivitas, yaitu berkolaborasi. Di bawahnya bisa membuat komentar atau chatnya. Kalau riwayatnya bisa kita lihat di klik file, terus nanti akan melihat riwayat revisi yang sudah dilakukan atas apa yang kita bagikan. Ini contohnya seperti itu. Yang ketiga yaitu mengunduh dan mencetak file. Dan untuk mencetak file ada beberapa langkah. Langkah yang pertama klik di sebelah kanan ada titik 3 ya, itu terus pilih unduh, maka filenya akan kita unduh. Atau langkah yang kedua, klik file, setelah itu pilih unduh sebagai. Nah, di dalam unduh sebagai itu akan bisa kita pilih berbagai file yang kita inginkan, yang kita butuhkan seperti apa, bisa Microsoft Word atau bisa PDF atau teks biasa atau halaman web, sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah itu kalau kita mau mencetak tinggal diklik cetak di sebelah bawah ini. Nah, diklik cetak, maka akan sudah selesai untuk mencetaknya. Itu untuk teorinya. Kita coba untuk prakteknya ya. Kita coba untuk prakteknya, buka dulu. Tentunya yang dibuka adalah Google Drive Anda. Di dalam Google Drive Anda ketika sudah ada file Office, contoh seperti ini ya, di gambar ini ada file Office yaitu nama 1. Ini file Word ya, file Word. Kita rubah menjadi file online dalam versi Google, yaitu dengan file dokumen Google Doc ya, Google Doc. Caranya dipilih dulu filenya, setelah itu di sebelah kanan ada titik 3 ya, tindakan lainnya. Setelah itu pilih buka dengan. Nah, karena yang akan kita buat adalah Google Dokumen, buka dengan Google Dokumen. Oke, buka. Nah, ini bentuknya adalah dalam bentuk Google Dokumen. Bagaimana merubahnya? Nah, merubahnya
kita rubah di klik file, terus simpan sebagai Google dokumen. Klik simpan sebagai Google dokumen. Oke, ini isinya sama ya ini ya. Terus kita tutup aja, hasilnya coba kita lihat, bandingkan ya. Di sini Google Drive. Ini yang bawah itu masih Microsoft Word ya. Kalau yang atas adalah yang sudah Google dokumen. Nah, dokumen ini yang bisa kita nantinya berkolaborasi. Nah, untuk berkolaborasi tadi di klik file ini bisa ya. Anda pilih di sini ganti nama dan sebagainya, itu bisa. Nanti di sini kalau sudah dibagikan, di sini akan muncul siapa saja yang ikut berkolaborasi akan terlihat di sini. Itu untuk yang pertama, yaitu merubah Office ke dalam dokumen online, Google Online. Lalu kalau file yang lain bagaimana? Excel ya bisa ini. Misalkan ini kan filenya Excel ya. Kalau kita mau rubah ya sama dengan tadi, tindakan lain, terus klik buka, pilih yang di sini adalah karena Excel pilih yang spreadsheet. Google Spreadsheet. Google Spreadsheet. Kita tunggu nanti di Google Spreadsheet. Setelah ini pun sama tadi untuk merubah ke Google Spreadsheet di sini ya. Klik ini sudah masuk ya. Kita tutup, klik file, terus simpan sebagai Google Spreadsheet. Google dokumen online inilah yang akan kita gunakan nantinya untuk berkolaborasi ya, seperti itu ya. Kita lihat hasilnya di sini ya, hasilnya. Nah, ini yang atas adalah bentuknya spreadsheet, yang bawah bentuknya masih bentuk Excel. Itu untuk gambarannya. Bagaimana untuk yang PowerPoint? Sama prinsipnya seperti tadi untuk merubahnya. Setelah dirubah ke dokumen online, tentunya yang berikutnya adalah berbagi. Bagaimana berbagi? Nah, untuk berbagi ini, misalkan ini yang nama kita berbagi, di sebelah atas itu ada tanda ini ya, bagikan nama ya. Diklik saja di situ, bagikan nama. Nah, ini digunakan untuk berbagi personal. Jadi kita bisa membagikan ke seorang lain atau grup atau beberapa orang. Di sini dituliskan alamat emailnya seperti ini, teman. Nah, dibagikan. Nah, oke. Ya, dalam membagikan file ke orang lain akan ada beberapa pilihan, apakah sebagai editor, pemberi komentar, atau pengakses lihat saja. Jadi ketika pilihan ini akan mempunyai fungsi yang berbeda ya. Untuk yang pertama, pengaksesan lihat saja, nanti yang di bagian itu hanya, kalau di centang ini dia akan hanya melihat saja, tapi tidak bisa melakukan suatu perubahan. Lalu pemberian komentar, nanti bisa diberi komentar. Nanti yang ketiga, editor, dia bisa mengedit file yang kita bagikan. Jadi untuk yang editor ini nantinya tentu ke kolaborasi ya, kolaborasi dengan orang tertentu seperti ini. Setelah itu klik kirim. Kalau ingin memberikan pesan sebelum kirim, di sini ada tulis pesan, Anda bisa untuk. Nah, sekarang kita lihat di sini statusnya sudah ada tanda 2 orang ini ya. Kalau tanda 2 orang ini tandanya file tersebut sudah dibagikan. Kalau yang ini, yang bawah ini kan belum ada tanda orang. Ini tanda orang, ini 2 orang, dia file yang sudah dibagikan. Itu membagikan secara personal. Lalu bagaimana kalau membagikan ke orang banyak atau melihat di link? Kita bisa diklik di sini link ya, klik link, dapatkan link. Nah, yang ini ya, yang bawah ya, tentukan file yang akan kita bagikan dulu. Maaf, saya ulang ya. Yang bawah misalkan yang bentuknya spreadsheet, kita klik link. Terus itu apakah mau di atas yang tadi yang pertama atau yang bawah? Kalau yang bawah yang di link, menggunakan link ini ya. Link. Ini ada linknya. Link ini kita bisa juga pengaturannya dibatasi atau siapa saja yang punya link. Kalau dibatasi berarti hanya orang yang ditambahkan di atas tadi. Kalau siapa saja, diklik siapa saja buat link. Nah, di situ akan ada juga untuk pengaturannya. Kalau siapa saja berarti linknya siapa saja bisa melihatnya atau bisa memberi komentar atau editor sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu klik selesai ya. Klik selesai ini saja. Klik selesai. Ini kita salin dulu linknya.
yang ini yang akan kita bagikan. Klik salin link, terus dibagikan ke melalui WhatsApp atau melalui yang lain, dipastekan, klik selesai. Nah di sini juga sudah ada tanda orang dua ya, jadi artinya sudah dibagikan. Itu untuk membagikan file. Bagaimana dengan folder? Untuk folder pun sama, ketika kita mau membagikan ini sama saja, ininya diklik menggunakan link atau personal seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana untuk mengunduhnya, mengunduh soal dan nantinya mencetak file ya. Kita bisa ini, kita kalau mau mengunduh klik ini, klik filenya, terus pilih tanda di titik 3, terus pilih di bawah itu unduh atau download ya. Diklik download, log download. Nah, kita akan mendownloadnya, akan disimpan atau langsung dibuka. Disimpan, nanti diklik, kalau disimpan klik simpan. Nah, di sini akan ada tampilannya ini. Nah, untuk hasil downloadnya itu nanti bisa dilihat di sini nih. Dia klik buka folder. Nah, penempatannya berada di situ. Itu untuk mendownload. Lalu bagaimana kalau mau mendownload dengan bentuk yang lain? Kita buka dulu ya. Kalau mau mendownload bentuk lain, misalkan dijadikan PDF ya, ini dibuka dulu filenya, terus pilih file, terus pilih download. Nah, pilih download, ini ada berbagai macam tipenya, diklik misalkan PDF, klik PDF. Nah, simpan, dibuka, mau dibuka langsung atau disimpan seperti tadi, nanti akan mengarah ke suatu tempat downloadan seperti itu. Itu untuk mendownload. Lalu bagaimana untuk mencetak atau mengeprint? Caranya ketika mau mencetak sama, ini tinggal klik cetak, buka di ini ya, di PDF-nya misalkan, diklik, dibuka. Nah, di sini ada tombol cetak, klik cetak lagi, tentukan tempat untuk tujuan nyetaknya menggunakan printer mana yang tersambung dengan perangkat Anda. Setelah itu diatur orientasi atau metadata-nya. Setelah itu klik cetak. Anda bisa mencetak hitam putih atau berwarna sesuai kebutuhan, atau halamannya jika ini kita bisa mengaturnya. Selain itu juga mengatur untuk kertasnya, ini juga bisa kita atur ya, dan seterusnya. Setelah itu klik cetak. Nah, itu untuk mencetaknya. Ya, demikian untuk kolaborasi dan berbagi di Google Drive. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.